menjadi doa kami. Kami mau sepakat Tuhan, biar kami setia sampai akhir hidup kami. Seperti yang Kau janjikan bahwa mahkota itu Tuhan sediakan bagi siapapun yang melayani dengan setia, yang bertahan, yang terus berjuang, yang tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Maka sampai akhir hidup kami akan tetap melihat setiap kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sore hari ini kepada setiap kami pelayan-pelayan Tuhan. Kami mau tetap merendahkan hati kami, menaruh iman kami di dalam Tuhan, dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, kami melayani Tuhan bukan oleh kekuatan dan hebat kami, tapi semua karena perkenanan Tuhan. Karena Roh Kudus ada, hidup, bergerak, berkuasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu semakin dinyatakan, dibukakan bagi kami. Kami tetap mau bersekutu dengan firman-Mu, menjadi pelayan-pelayan yang semakin diurapi, semakin dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan sorga dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita bersyukur sore hari ini kita boleh lagi bersama-sama ada dalam doa pelayan, ya. Karena temanya adalah doa pelayan, tentu kita semua menyadari sebagai pelayan, ya, siapa yang kita layani, ya. Karena kita ini hamba, berarti kita harus menyadari dan mengingat siapa Tuhan kita, ya. Kalau kita menyadari siapa Tuhan kita, tentu posisi sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba ini harus betul-betul kita hidupi, Bapak Ibu. Ya, karena di dalam Alkitab itu ada beberapa arti, ya, beberapa pengertian tentang arti seorang hamba. Tetapi sore hari ini kita akan kembali melihat, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan peristiwa yang terjadi setelah Hari Raya Pentakosta, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya. Maka setelah peristiwa Pentakosta itu kita melihat bagaimana Roh Kudus, ya, terus bekerja, terus berkarya dalam hidup gereja Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca setelah pasal 2 dan sampai seterusnya, kita akan melihat bagaimana banyak sekali tanda-tanda heran, mujizat-mujizat, ya, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus melalui hidup gereja Tuhan. Pelayanan semakin bergerak maju, penginjilan semakin bertumbuh. Tidak hanya pertumbuhan rohani, tetapi pertumbuhan secara kuantitas. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Injil makin tersebar luas. Tetapi sejalan dengan itu, Bapak Ibu, proses dan juga tantangannya juga tidak mudah. Ya. Memang Roh Kudus begitu luas, begitu hebatnya bekerja dalam hidup gereja Tuhan setelah peristiwa Pentakosta. Tapi di saat yang bersamaan tantangannya juga sama, Bapak Ibu. Dan itu juga yang kita alami hari-hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan, pada hari-hari yang terakhir pun Roh Kudus juga akan terus semakin bekerja dengan hebat, dengan dahsyat. Tapi tantangannya juga sama, Bapak Ibu, dihadapi oleh gereja Tuhan, tidak terkecuali para pelayan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketergantungan kita kepada pribadi Roh Kudus
itu adalah harga mati. Ketergantungan kita terhadap firman dan Roh Kudus itu tidak bisa ditawar lagi. Kalau melihat fenomenanya Bapak Ibu, kalau melihat hal-hal yang terjadi sampai hari ini, ya, jujur saja Bapak Ibu, tanpa Tuhan, di luar Tuhan, tanpa firman-Nya kita hidupi, tanpa Roh Kudus yang menuntun memimpin kita, rasa-rasanya kita tidak akan bertahan. Betul Bapak Ibu, kita tidak akan bertahan. Bagaimana kita mau setia sampai akhir Bapak Ibu? Bagaimana kita mau berjuang sampai peluit terakhir dibunyikan? Kalau kita tidak punya kelengkapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman-Nya, Roh Kudus, itu kelengkapan sorgawi, bagian yang memang Tuhan mau gerejanya, pelayannya itu miliki Bapak Ibu. Supaya kita bisa sampai kepada akhir perjalanan iman kita. Kalau enggak, sia-sia Bapak Ibu. Apa yang kita bangun, apa yang kita perjuangkan. Jadi orang Kristen itu Bapak Ibu, itu tidak semudah kita hanya datang ke gereja saja. Kan perjalanan, perjuangan, pergumulan iman kita itu banyak. Nah, tanpa firman dan Roh Kudus, maka sia-sia Bapak Ibu. Nanti kita nggak akan bisa sampai endingnya, gitu loh. Apa yang Bapak Ibu Saudara nantikan gitu ya, bertemu Tuhan di awan-awan, tinggal bersama dengan Dia, itu nanti menjadi hal yang sia-sia ketika kita sudah mulai kehilangan rasa haus dan lapar akan firman. Kita tidak lagi bergantung kepada Roh Kudus Bapak Ibu. Apakah kita masih tetap ke gereja? Masih Bapak Ibu. Apakah kita masih tetap melayani secara fisik? Masih Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan melihat, ya, saya ingin melanjutkan dari 1 Korintus ya, yang waktu doa 10 malam kita bicara tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang pertama Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ya, 1 Korintus pertama ayat 4 sampai ayat 9 saya bacakan. Aku, ini Paulus ya Bapak Ibu, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, karena jemaat Korintus, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Berkaca dari peristiwa atau dari persoalan ya, kehidupan jemaat Korintus, Bapak Ibu bisa lihat dari ayat-ayat yang kita sudah baca. Dalam doa syukur Paulus, ya, sebelum kita masuk kepada permasalahannya, sebenarnya ini Bapak Ibu, ini adalah surat balasan Paulus terhadap laporan yang ia terima dari persoalan yang terjadi di jemaat Korintus. Tapi Paulus nggak langsung ke situ dulu Bapak Ibu.
Paulus kasih pujian, kasih ucapan syukur dong atas apa yang dia memang lihat. Buah dari pelayanan pekerjaan jemaat di Korintus. Paulus itu fair Bapak Ibu, adil. Nggak langsung to the point terhadap masalahnya. Karena Paulus juga melihat ada hal yang baik. Hal yang patut disyukuri. Seperti firman Tuhan tadi bilang, di dalam segala hal mereka menjadi kaya Bapak Ibu. Dalam hal perkataan, dalam hal pengetahuan. Seperti kita tahu bersama Bapak Ibu, backgroundnya jemaat Korintus. Mereka kaya dengan pengetahuan, kaya dengan perkataan. Orang-orang Yunani itu Bapak Ibu, kalau ngomongin soal pengetahuan itu juaranya. Segala aspek ilmu pengetahuan itu mereka pegang Bapak Ibu. Itu latar belakangnya. Dan Paulus memuji hal itu. Jadi apa yang mereka sudah miliki ketika mereka mengenal Kristus, itu menjadi sebuah kelengkapan yang bisa digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tidak kosong begitu aja Bapak Ibu. Paulus puji itu, kamu bagus sekali, luar biasa. Tuhan semakin menyempurnakan apa yang ada padamu, kira-kira seperti itu. Bahkan di ayat 7 dibilang, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Lihat Bapak Ibu, ada dua hal di sini. Mereka tidak kekurangan dalam hal karunia. Dalam hal kelengkapan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mereka nggak kurang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka nggak kurang. Kalimat selanjutnya bilang gini, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu lihat prosesnya. Perjalanan iman yang jemaat Korintus jalani dan kita sama Bapak Ibu. Kenapa? Kita sementara menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Itu ending hidup Bapak Ibu dan saya. Seperti yang Bapak Gembala jelaskan. Kita akan berjumpa dengan Kristus Bapak Ibu. Nah, sementara itu berjalan, maka Roh Kudus memperlengkapi gerejanya dengan karunia. Supaya apa? Supaya pelayanan semakin meningkat. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bukan untuk diri sendiri. Di pasal 12 nanti kita lihat Bapak Ibu. Paulus sampai menggunakan analogi tubuh manusia. Tubuh Kristus itu satu. Ini nanti ada hubungannya Bapak Ibu dengan masalah sentral di dalam jemaat Korintus dengan pasal 12. Paulus sampai analogikan dengan dengan tubuh manusia, anatomi. Satu, tapi terdiri dari banyak anggota. Semua berfungsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tangan kanan nggak bisa bilang, aku nggak butuh tangan kiri. Butuh. Kaki nggak bisa bilang sama hidung, nggak usah ada hidung. Mata nggak bisa bilang sama mulut, nggak usah, nggak butuh. Padahal semua dalam satu kesatuan. Punya banyak anggota, punya banyak versi, tapi itu saling melengkapi. Tapi itu nanti kita lihat di pasal 12. Nah, kembali lagi kepada pasal 1 ini, Bapak Ibu. Paulus puji sedemikian rupa jemaat Korintus. Kamu ini begitu setia menantikan saat-saat di mana kita menjadi satu dengan Kristus. Dalam hal karunia kamu nggak kurang. Itu kata Paulus, Bapak Ibu. Saya rasa kalau Paulus ada di masa sekarang, ya Paulus juga akan memberikan pujian yang sama kepada kita, Bapak Ibu.
Tapi siapa yang tahu Bapak Ibu? Tapi kemudian kita lihat Bapak Ibu, masuk ayat 10 di Alkitab itu diberikan sebuah tema perpecahan dalam jemaat. Nah lo, kok bisa Bapak Ibu? Ini Paulus sudah muji-muji jemaat Kristus. Itu gini loh Bapak Ibu, kayak udah diangkat tinggi-tinggi itu si banting gitu loh Bapak Ibu. Sakit. Udah diangkat tinggi-tinggi atau dibuang ke bawah. Tapi inilah hati yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa Bapak Ibu. Hati yang begitu tulus yang Paulus miliki. Dia fair Bapak Ibu. Dia tahu buah pelayanannya itu begitu setia, begitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi ketika Paulus dengar sebuah laporan kabar, ada bibit-bibit yang berbahaya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang bisa merusak, menjatuhkan keutuhan gereja Tuhan. Keutuhan pelayan Tuhan. Keutuhan anggota tubuh Kristus. Nah bibit-bibit itu Bapak Ibu, tanpa kita sadari, itu bisa melemahkan iman kita. Menghancurkan pengharapan kita. Bisa pelan-pelan menarik kita keluar dari kasih Kristus. Tanpa kita sadari. Ada di gereja? Ada Bapak Ibu. Melayani Tuhan secara fisik, melayani. Bukankah itu yang dilakukan oleh jemaat Korintus Bapak Ibu? Iya dong. Itu yang dikerjakan jemaat Korintus, melayani Tuhan. Beribadah, bersekutu. Membangun mesbah. Tapi yang tidak disadari, yang gak kelihatan ini Bapak Ibu, yang berbahaya. Bapak Ibu perhatikan, apa yang bekerja dari dalam, yang tidak kelihatan, yang sifatnya negatif, itu berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan tidak punya kepekaan rohani, tidak punya hati yang peka akan suara Tuhan, maka kita sedang membuka pintu lebar-lebar untuk kehancuran atau perpecahan di dalam tubuh Kristus. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ini hal yang mungkin seringkali terlewatkan dalam hidup kita. Di pikiran gereja Tuhan hari-hari ini, mujizat, by mujizat, mujizat, mujizat. Itu aja Bapak Ibu yang dikejar. Tanpa coba membuka diri untuk dikoreksi oleh firman dan Roh Kudus. Nah ini problem yang dihadapi jemaat Korintus Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tuh, itu kerinduan Tuhan dalam hidup gerejanya, dalam hidup pelayan Tuhan. Supaya kita sehati sepikir. Sekalipun kita berbeda-beda. Sekalipun nanti kita lihat di pasal 12, karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa berbeda-beda. Tapi itu untuk kebaikan bersama. Di pasal 12 kata memperhatikan itu pakai kata care Bapak Ibu. Tahu care? Kepedulian. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, itu adalah bentuk dari kepedulian kita Bapak Ibu. Hati yang care, yang mengasihi. Tanpa itu gak bisa Bapak Ibu. Ini Paulus bilang, kamu harus seia sekata, sehati sepikir. Satu komando, satu arahan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus.
ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, ini Paulus masuk kepada akar persoalannya. Ternyata Paulus dengar kabar dari seorang keluarga anak Tuhan, Chloe, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, ini Bapak Ibu, tubuh Kristus, gereja Tuhan, tapi sedang dilanda sebuah persoalan yang mungkin bagi jemaat Korintus pada saat itu, udahlah, nanti aja lah, orang kita masih melayani kok, orang kita masih beribadah kok, orang kita masih memuji Tuhan, masih berdoa. Seakan-akan hal-hal rohania menutup masalah serius yang bisa menghancurkan tubuh Kristus. Ini bom waktu Bapak Ibu. Makanya Paulus cepat-cepat respon. Jangan sampai kemudian masalah perselisihan ini membuyarkan semua. Tubuh Kristus terporak-poranda. Rencana Tuhan tidak bisa digenapi di sana. Udah bahaya Bapak Ibu. Nah, apa persoalannya? Nih Bapak Ibu ya. Di ayat 12 coba kita perhatikan. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nih Bapak Ibu yang coba diangkat oleh Paulus. Bapak Ibu kalau baca ayat ini lagi, pesan apa yang kita bisa dapatkan Bapak Ibu? Ini kita ngomong terhadap diri kita, pelayan Tuhan. Mulai ada pengkotak-kotakan, mulai ada ego yang ditonjolkan Bapak Ibu. Ini kita Bapak Ibu. Mulai ada, aku kayaknya lebih suka sama hamba Tuhan itu, aku lebih suka sama hamba itu, aku lebih suka sama si ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang kita layani? Siapa yang dipermuliakan? Siapa yang menjadi tuan atas hidup kita? Kan seolah-olah Paulus mau bilang seperti itu Bapak Ibu ya. Coba ayatnya tetap ditampilin, minta tolong. Tuh. Aku golongan, ini jemaat Korintus gitu kan. Mungkin ada 5 orang, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku Kefas, aku golongan Kristus. Satu Bapak Ibu, jemaat Korintus. Satu tubuh, satu rumah. Tapi bisa beda-beda gini Bapak Ibu. Siapa yang ditonjolkan? Apakah Kristus atau diri mereka pada akhirnya? Kalau kayak gini Bapak Ibu, berarti kan sama saja kita memperalat firman untuk memenuhi kebutuhan kepuasan kita masing-masing. Kita memperalat firman sebagai alat untuk memenuhi tujuan ego kita masing-masing. Padahal yang seharusnya, walaupun kita tubuh Kristus berbeda-beda anggotanya banyak Bapak Ibu, kita harus sama seia, sekata, sepemikiran bahwa Kristus firman itu harus di atas segala-galanya. Ditempatkan di posisi yang terutama. Bukan lagi diri kita. Oh kayaknya aku lagi galau ini, kayaknya sama hamba Tuhan ini aja. Itu kayaknya cocok tuh firman Tuhannya tuh. Ini bahas mujizat terus, kayaknya itulah. Memang betul itu yang kita hadapi Bapak Ibu, pergumulan kita. Betul. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tapi ternyata Paulus melihat, mendengar bahwa perselisihan itu dari hal seperti ini Bapak Ibu. Tidak lagi mengutamakan Kristus, firman-Nya, Roh Kudus di atas segala-galanya. Udah gak mau lagi bergantung kepada Roh Kudus. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita bisa bilang mereka ini pelayan-pelayan Tuhan semua. Kenapa? Karena diperlengkapi dengan karunia.
Atau secara lebih luas lagi jemaat Tuhan. Itu Bapak Ibu. Tapi mereka mulai kemudian berpikir bahwa ada kepentingan saya yang lebih besar di atas firman Allah. Nah ini yang tidak boleh kita biarkan Bapak Ibu. Sekali lagi yang harus Bapak Ibu sadari bersama-sama. Kita ini satu di dalam Tuhan. Yang kita sembah, yang kita layani adalah satu Tuhan. Bukan kita yang kita layani Bapak Ibu. Kalau seperti ini kan artinya mereka melayani diri mereka sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Yang golongan Apolos memiliki kepentingan melayani golongan Apolos. Kefas pun juga seperti itu. Di ayat selanjutnya dibilang gini, apakah Kristus terbagi-bagi? Nah lu Bapak Ibu, di ayat 13. Apakah Kristus terbagi-bagi? Kristus satu Bapak Ibu, untuk semua. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jemaat Tuhan khususnya bagi pelayan Tuhan. Ini secara internal juga teguran buat gereja, buat pelayan Tuhan hari-hari ini. Untuk memperhatikan hal-hal demikian. Jangan sampai Bapak Ibu, muncul bibit-bibit perselisihan. Muncul bibit-bibit yang kemudian tanpa kita sadari bisa merusakkan tubuh Kristus. Padahal Kristus adalah kepala. Kalau kayak gini kan Bapak Ibu, kan kepalanya banyak berarti. Betul nggak Bapak Ibu? Kepalanya banyak dong. Kalau kita menyadari Kristus adalah kepala, maka tidak akan terjadi golongan per golongan. Tapi karena kita melihat menyadari Kristus adalah kepala, berarti kan satu Bapak Ibu. Ini kita anggota yang banyak. Kalau kayak gini berarti kan kepalanya Paulus, kepalanya Apolos, kepalanya Kefas. Ya pantas mereka mulai berselisih. Kenapa? Komandonya banyak. Padahal yang Tuhan mau satu komando, satu arahan. Firman Tuhan. Nah ini mengapa di awal tadi saya bilang ketergantungan kita akan Roh Kudus itu harga mati Bapak Ibu. Gak bisa kita tawar karena ini untuk menanggulangi hal-hal seperti ini. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa membuka hati, melihat bahwa tubuh Kristus ini adalah tentang kebersamaan, kesehatian untuk menyembah, melayani Tuhan, melayani sesama. Di dalam satu komando, yaitu firman Tuhan. Itu yang sebenarnya Tuhan mau ingatkan lewat Paulus kepada jemaat Korintus. Dan juga kepada kita, Bapak Ibu. Maka dari itu, kita ke pasal 12, Bapak Ibu. 1 Korintus, pasal yang ke-12. Sekali lagi kita akan melihat ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-7, 1 Korintus 12. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Itu garis bawahi Bapak Ibu. Kalau kembali lagi ke ayat yang tadi, itu kan bukan kepentingan bersama Bapak Ibu. Masing-masing. Tapi roh itu dikaruniakan kepada gereja pelayan Tuhan untuk apa? Kepentingan bersama. Kalau kayak yang tadi, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, berarti itu bukan kepentingan bersama Bapak Ibu. Ya dong. Kepentingan bersamanya apa? Pelebaran kerajaan sorga. Pelayanan terhadap sesama yang semakin meluas. Kesehatian umat Tuhan, pelayan Tuhan, untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Injil itu disaksikan kepada orang lain. Lewat tutur kata, lewat sikap kita, lewat perilaku kita. Maka orang dapat melihat Yesus. Kalau tadi Bapak Ibu, coba deh jujur Bapak Ibu, renungkan. Kalau tadi
seperti yang pasal 1 tadi ayat 12. Apakah orang dapat melihat Yesus dalam jemaat Korintus? Kan enggak. Kenapa? Aku golongan Kefas. Aku golongan Paulus. Mereka enggak lihat Kristus jadinya Bapak Ibu. Mereka lihat golongan-golongan itu. Yesus harus menempati posisi yang terutama dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dia nggak boleh tergantikan Bapak Ibu posisinya. Ya, ini posisi paling tinggi. Kita nggak bisa tawar-menawar untuk hal ini Bapak Ibu. Ini puncak iman kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita bisa melayani karunia yang Bapak Ibu terima dari Tuhan dan semakin ingin dikembangkan, itu untuk kepentingan bersama Bapak Ibu. Bukan untuk diri kita. Ya, bukan untuk diri kita Bapak Ibu. Maka dari itu, di akhir khotbah ini, maka gegap gempita atau fenomena atau mungkin keseruan, mungkin bahasa yang paling mudah gitu ya. Bagaimana orang begitu haus dan lapar akan Roh Kudus. Mari itu tidak terjadi hanya di doa 10 hari Bapak Ibu. Setiap hari malahan. Pentakosta itu ya terlepas dari pengertiannya hari yang ke-50 gitu Bapak Ibu ya. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan, itu bisa terjadi kok setiap hari dalam hidup kita. Bisa kita hidupi. Sekali lagi Bapak Ibu, tujuannya dalam konteks 1 Korintus ini, supaya jangan ada perpecahan di antara kita. Justru kita harus semakin bergandengan tangan, sehati sepikir. Karena gini loh Bapak Ibu, kenapa kemudian jemaat Korintus merasa bahwa aku dari golongan Paulus, Kefas, Apolos? Kenapa Bapak Ibu? Ego atau merasa diri yang paling benar itu mulai bermunculan pergolongan-golongan ini Bapak Ibu. Nah ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Ini merasa diri yang paling benar itu yang bahaya. Itu nggak boleh ada dalam tubuh Kristus. Jadi bukan hanya doa Bapak Ibu Gembala, hati Tuhan bagi kita Bapak Ibu ke depannya, ya hati Tuhan bagi jemaat pelayan GPD Lusevan ke depannya. Jangan sampai ada perpecahan ya Bapak Ibu, perselisihan, buang jauh. Kalau ada mulai bibit-bibit seperti yang di pasal 1 ayat 12, buang jauh, tengking dalam nama Yesus. Ingat, kita satu tubuh. Mungkin dalam hal ini, contoh misalkan Saudara Ote gitu ya, Pak Walter, kalau anatomi tubuh, tangan, Ibu Wati, Ibu Yoklin, misalkan kaki gitu ya. Dan semuanya ada bagian, ingat aja anatomi tubuh gitu ya. Contoh gini deh Bapak Ibu, kalau tangan kita luka, kita kan pasti merasa sakit kan? Pasti kan efeknya ke semua tuh. Kalau ada yang sakit, ada yang terluka. Kenapa? Karena satu itu loh Bapak Ibu, sifatnya itu kesatuan. Kalau ada yang terluka, terganggu, pasti itu ke semua. Dan hal-hal seperti ini yang iblis akan coba ganggu di akhir zaman ini Bapak Ibu. Dia nggak akan utak-utik orang yang belum kenal Tuhan. Itu ada bagiannya sendiri. Tapi yang paling berbahaya adalah di dalam tubuh gereja Tuhan Bapak Ibu. Itu iblis bisa masuk. Makanya bentengnya kita harus bangun kuat-kuat. Dengan cara apa? Doa-doa seperti ini. Persekutuan. Kalau Bapak Ibu kembali lagi kepada kisah para rasul, setelah peristiwa Pantekosta, di sana ada cara hidup
jemaat pertama. Tuh Bapak Ibu, yang Tuhan ingin seperti itu. Kita baca sebagai ayat terakhir ya, Kisah Para Rasul 2. Mulai ayat 41 sampai 47. Ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Pelan-pelan saja. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Kembali lagi kepada cara hidup jemaat mula-mula. Kenapa? Mereka sehati sepikir, bertekun dalam pengajaran, artinya mereka cinta firman. Mereka berdoa bersama Bapak Ibu. Bahkan mereka tidak menganggap apa yang mereka miliki itu hak mereka eksklusif, nggak boleh dibagi. Malah mereka bilang, ini buat kamu. Kan berbeda terbalik kan dengan situasi jemaat Korintus. Kan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terus mereka bertekun. Dan Bapak Ibu lihat ketika mereka mengerjakan bagian mereka, Bapak Ibu lihat di ayat terakhir, mereka disukai. Ini bicara tentang buah hidup, buah pelayanan Bapak Ibu. Yang orang lain bisa cicipi, nikmati dari hidup kita yang di dalam Tuhan. Dan efek dominonya, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kembali lagi Bapak Ibu kepada hal yang gereja mula-mula lakukan. Ini yang mulai hilang di akhir zaman ini. Tapi ini juga yang akan terus kita hidupi sampai akhir hidup kita Bapak Ibu. Ini yang akan kita hidupi. Inilah cara untuk menanggulangi perselisihan, perpecahan dalam jemaat. Terus berdoa, terus beribadah, bersekutu dengan firman-Nya. Supaya Roh Kudus itu betul-betul mengambil alih hidup kita. Nggak ada yang tersisa lagi dari kita. Tuhan memberkati kita. Ya, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ya, silahkan mengambil posisi yang terbaik Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku.
Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Yesus, pegang erat hidup kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, ini doa kami. Ya lama taku, ya lama-lama lama-lama. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan kami hidup. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Oh Yesus, pegang. Ya taku, ya lama, ya sak. Ya lama-lama. Uramataka, ya lama sak, lama-lama. Yesus, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang. Haleluya, haleluya.
aku ya lama-lama. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari berseru, mari panggil namanya Yesus. Haleluya. 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 Kekuatan kami di dalam Engkau, Tuhan. Kekuatan kami pelayan-pelayan-Mu di dalam urapan Roh Kudus. Terus baharui hati kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Perlengkapi gereja-Mu, Tuhan. Perlengkapi pelayan-pelayan ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mampu tanpa Engkau, Roh Kudus. Kami tidak mampu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya aku ya lama ya sak ya lama. Ya lama. Ya lama. Yesus jamah perlengkapi hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
segala kalanya Tuhan. Kuramataka ya lamayas. Jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Beri kami hati yang baru, hati yang terus haus dan lapar akan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, Yesus. Beriku hati baru, ya Allah. Ini kerinduan kami Tuhan. Dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu. Haleluya. Jaga ya taku ya lama saka. Ya lama 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 lama. Ya lama saka lama lama lama. Haleluya, haleluya. Jangan ambil roh-Mu dariku, ya Tuhan. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dalamku. Beriku hati baru. Sama-sama kita bangkit berdiri. Beriku hati baru. Haleluya. Oh ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Lagi beriku hati yang baru. Oh haleluya. Beriku hati baru. Haleluya. Oh ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Ini menjadi doa kami, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Haleluya. Jagaku dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharui Tuhan, perbaharuiku sukacita keselamatanku. Haleluya. Jangan ambil roh-Mu dan jagaku dalam. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup doa kita.
jagaku. Hadiratmu Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku, amin, sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dari. Lagi katakan, jagaku dalam hadiratmu. Jagaku dalam hadiratmu Tuhan, jangan ambil rohmu, jangan ambil rohmu dariku, amin, haleluya. Perbaruiku, amin, sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya. Haleluya. Maka malam ini Tuhan, kami para pelayan-pelayan Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau katakan, jangan ambil rohmu dari kami. Jaga kami dalam hadirat Allah. Kami melayani Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Kami bukan melayani manusia. Kami bukan melayani supaya dilihat orang. Tapi kami melayani Engkau, Majikan Agung kami. Allah yang kami layani ya Tuhan. Maka apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, kami tidak ingin melayani dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau melayani dengan logika kami. Tapi kami melayani Engkau lewat pimpinan Allah. Lewat pekerjaan roh di dalam kami Tuhan. Apapun pelayanan itu mungkin terlihat sederhana. Mungkin pelayanan yang kami lakukan tidak sehebat pelayanan lain ya Tuhan. Bahkan mungkin orang lain tidak lihat ya Tuhan. Tapi sekecil apapun yang Allah percayakan kepada kami Tuhan, kami mau katakan, kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau, Sang Raja di atas segala raja. Maka ketika kami mau melayani Engkau, masuk di dalam melayani Engkau, untuk setiap jadwal-jadwal yang Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan, kami mau mempersiapkannya dengan baik Tuhan. Kalaupun mungkin pelayanan kami Tuhan, sebagai seorang kolektan, sebagai seorang multimedia, pemain musik, pembawa pujian, singer, guru sekolah minggu, menjemput anak-anak sekolah minggu, merawat gereja, Tuhan, itu semua adalah bagian untuk melayani Engkau. Bersaksi yang orang lain mungkin tidak pernah tahu apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, untuk melakukannya Tuhan, jangan ambil roh-Mu dari kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kalau ketika kami melayani Engkau ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami. Tuhan tegur kami, Tuhan ingatkan kami. Maka hari ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, sebagai satu tubuh di dalam Engkau Tuhan,
Kami tidak mau ada perpecahan satu dengan yang lain. Kami tidak mau Tuhan ada perpecahan satu dengan yang lain ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum berkenan, Tuhan ingatkan kami. Satukan hati kami, bersama-sama kami bersatu untuk melayani Engkau. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami adalah satu tubuh. Engkau adalah kepala gereja, Engkau Allah yang kami layani ya Tuhan. Kami hanya memandang kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau ada hal yang tidak berkenan. Tuhan jaga hati kami, Tuhan jaga pikiran kami, Tuhan jaga mulut kami, Tuhan jaga segala sesuatu agar apa yang kami lakukan ini benar-benar berkenan kepada-Mu. Kami tidak ingin santai, kami tidak ingin biasa-biasa saja di dalam mengiring Engkau. Waktu yang adalah waktu menjelang akhir ya Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Engkau, Tuhan. Kami ingin Kau mendapati kami di dalam keadaan setia mengiring Engkau, Tuhan. Bersatu hati kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Dimulai pelayanan sekolah minggu anak-anak remaja, ibadah umum, Tuhan. Pakai kami menjadi saksi Allah. Dimanapun kami ada Tuhan, pakai mulut kami untuk kami menceritakan kepada orang lain siapa Yesus sesungguhnya. Tuhan pakai kami. Bahkan Tuhan dari tingkah laku kami boleh menjadi saksi Allah. Orang lain boleh melihat Engkau di dalam kami. Tuhan bekerja. Daerah tempat ini, daerah tempat kami tinggal, kiri kanan depan belakang jadikan kami saksi. Lingkungan tempat ini Tuhan, daerah ini Tuhan, jamah Tuhan, pekerjaan Allah diluaskan. Pekerjaan Allah diluaskan ya Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami siap menjadi saksi Allah. Pakai kami. Kami secara khusus kami berdoa buat ibadah sepanjang minggu ini. Dimulai dari besok ibadah sekolah minggu, dari materi sekolah minggu yang sudah dipersiapkan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Buat kami mengerti bahwa sungguh pelayanan ini adalah anugerah dari Engkau. Ibadah besok sore dari pembawa kolektan, pembawa pujian, singer, pemain musik, multimedia, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan, pun mereka yang melayani meja, Tuhan berkati. Berkati, kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya ibadah besok menjadi ibadah yang diberkati oleh Engkau. Kami mempersiapkan hati kami, Tuhan, untuk siap memuliakan Engkau. Roh Allah bekerja di dalam setiap ibadah. Berikan cuaca yang baik ya Tuhan di dalam setiap ibadah. Bapak Gembala yang juga akan membawakan firman-Mu besok hari, Tuhan, persiapkan segala sesuatu. Sampaikan apa yang kurang dari kami. Tuhan, Engkau berbicara lewat firman-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan kami siap menerima pengajaran dari Engkau. Karena kami terus rindu untuk melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, hari ini jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka Tuhan dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang mungkin dalam keadaan sesuatu Tuhan dalam kekerasan hati mereka, Tuhan lembutkan hati mereka. Supaya mereka boleh datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami Allah sudah berkati kami. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, Tuhan sudah berkati kami. Dari pembawa pujian, pemain musik, singers, multimedia, bahkan hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus pakai hamba-Mu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dia rindukan di dalam melayani, kami percaya kerinduannya Tuhan Engkau mendengar dan semua tinggal di dalam pengurapan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati semuanya Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang hari ini membawa makanan untuk kami nikmati. Tuhan berkati berlipat kali ganda tenaganya, usahanya, apa yang dia lakukan karena dia mencintai Engkau. Tuhan berkati, bahkan apa yang kami nikmati Tuhan, Tuhan sucikan dan kuduskan menjadi satu kekuatan buat tubuh kami. Lagi sekali Tuhan, kumpulkan kembali kami besok untuk beribadah di tempat ini. Dan bagi tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, kami datang dengan membawa jiwa-jiwa, terlebih keluarga kami, seisi rumah kami.
Tuhan, kami mau melayani dimulai dari rumah kami, tetangga kiri kanan, dan semuanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau setelah ibadah ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yang berjalan kaki berkendaraan, Tuhan tolong kami tibakan di rumah dengan selamat. Tuhan, Kau menyertai, halaukan dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.